Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi B1 semester 2 akan mempresentasikan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam perusahaan. Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah peraturan perpajakan. Secara umum, pajak penghasilan dikenakan atas laba sebelum pajak yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban yang menurut pajak diperkenankan. Cara perhitungan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan objek pajak penghasilan. Yang pertama, jumlah laba kena pajak atau SPT dihitung berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Yang kedua, jumlah laba akuntansi atau laporan laba rugi ditentukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Konsep dasar pajak tangguhan. Dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, biasanya wajib pajak menggunakan pendekatan akuntansi komersial, mulai dari pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yang dijadikan pengurang, metode penyusutan untuk menentukan beban penyusutan aset, pengakuan nilai sisa aset dan penerapan jangka waktu untuk penyusutan, hingga penetapan besaran penyisian atau biaya cadangan. Manfaat pajak tangguhan. Nilai aset atau manfaat dari pajak yang ditangguhkan akan menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa mendatang. Nilai aset atau manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Norma Islami akan menjelaskan materi selanjutnya. Cara mengakui dan mencatat perbedaan tersebut dalam rekening pembukuan. 1. Standar akuntansi pajak penghasilan atau PSAK 46. PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan, atau seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan. PSAK 46 menggunakan konsep accrual dalam mengakui beban aset dan kewajiban perpajakan, sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah timbul istilah aset dan pajak tangguhan. 2. Pajak. Laba sebelum pajak adalah jumlah laba yang dimiliki sebelum dikurangi biaya pajak yang wajib dibayarkan. Nilai laba ini akan menunjukkan berapa banyak laba yang diterima perusahaan dari kegiatan operasionalnya, tanpa embel-embel biaya pajak. Oleh karena itu, laba sebelum pajak sering juga disebut sebagai laba operasional. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut 5 tahun. Definisi pajak tangguhan. 1. Definisi berdasarkan sudut pandang aset.
Dilihat dari sisi aset, pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan atau PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. 2. Definisi berdasarkan sudut pandang liabilitas. Pajak tangguhan sebenarnya timbul karena perbedaan beban antara peraturan perpajakan fiskal dengan standar akuntansi keuangan komersial. Perlakuan akuntansi pajak tangguhan berdasarkan PSAK nomor 46. Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan alias ditunda diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 46. 1. Pengakuan. Pengakuan adalah pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya, bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban. 2. Pengukuran. Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK nomor 46, paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode di mana aset direalisasikan atau kewajiban dilunasi. 3. Penyajian. Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur non-current atau tidak lancar. 4. Pengungkapan. Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK nomor 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Kemudian penjelasan mengenai hubungan antara beban atau penghasilan pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut. 3. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Isu dalam pajak penghasilan. 1. Perubahan tarif pajak. Liabilities atau aset pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Untuk pengukuran liabilities pajak kini, perhitungan menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Misalnya, untuk menghitung pajak terutang tahun 2015, entitas menggunakan tarif pajak dan semua ketentuan yang berlaku pada tahun tersebut. 2. Pajak atas entitas asosiasi dan anak. Regulasi pajak di Indonesia menghitung pajak untuk masing-masing entitas badan sehingga tidak dikenai pajak atau entitas konsolidasi. Pajak kini atas entitas konsolidasi merupakan gabungan pajak dari induk dan semua entitas yang dikendalikan oleh induk. Akibat konsolidasi, laporan tersebut akan diakui juga aset dan liabilities pajak tangguhan. Aset dan liabilities pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat itu atau pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. 3. Kombinasi bisnis dan goodwill. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilities diambil dalam kombinasi bisnis dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer timbul
apabila dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh oleh liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara berbeda. Misalnya, apabila jumlah tercatat aset disesuaikan ke nilai wajarnya, tetapi dasar pengenaan pajak aset tersebut tetap sebesar harga perolehan sebelumnya, maka timbul perbedaan temporer yang mengakibatkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan. Laba operasional normal dan laba komprehensif. Pajak kiri dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari pertama, suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. 2. Kombinasi bisnis. Pajak kiri dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya harus diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tentang kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Laba operasi normal dan laba komprehensif. Pajak kiri dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari pertama, suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. Kedua, yaitu kombinasi bisnis yang ada di dalamnya. Konsep pajak tangguhan. Beban pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus 1, beban pajak sama dengan jumlah pajak kini ditambah pajak tangguhan. Rumus 2, net aset sama dengan aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Rumus 3, jika hasil perhitungan berupa aset pajak tangguhan, manfaat beban pajak tangguhan sama dengan aset pajak tangguhan hasil perhitungan dikurangi aset liabilitas pajak tangguhan periode sebelumnya. Rumus 4, jika hasil perhitungan berupa liabilitas pajak tangguhan, maka beban manfaat pajak tangguhan sama dengan liabilitas pajak tangguhan hasil perhitungan dikurangi liabilitas aset pajak tangguhan periode sebelumnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata dan konsep materi yang kurang. Sekian dan terima kasih.